Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Agustina dari Prodi Manajemen dengan NIM 2892050022. Video ini saya buat untuk memenuhi proyek tes UAS mata kuliah Manajemen Logistik. Pembahasan yang saya bahas di video ini yaitu tentang pengendalian logistik. Yang pertama ada penerapan pengendalian manajemen logistik. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam setiap kurun waktu tertentu dalam penerapan manajemen logistik terpadu tersebut. Seperti yang pertama, tempat. Hal ini merupakan basis dari semua kegiatan organisasi, oleh karenanya faktor ini harus juga mendapat perhatian tersendiri dari pengelolaan organisasi, seperti masalah strategis, pemilihan tempat, kenyamanan lingkungan, kebersihan, ventilasi, dan sebagainya. Yang kedua, kebersihan dan kerapihan. Salah satu faktor kenyamanan dalam bekerja adalah faktor kebersihan dan kerapihan di lingkungan kerjanya. Maka faktor ini harus diperhatikan, seperti ukuran ruangan, bahan ruangan, penata ruang. Yang ketiga, alur dan jalur. Arah yang dilalui oleh suatu produksi, sedang jalur adalah suatu proses produksi, baik alur adalah arah yang dilalui oleh suatu proses produksi. Sedangkan jalur adalah suatu jalan mana yang harus dilalui oleh suatu proses produksi. Baik alur maupun jalur harus diawasi dengan baik. Yang keempat, keamanan. Hal ini merupakan salah satu unsur pencapaian peningkatan prestasi kerja dengan adanya rasa aman dalam bekerja. Contoh penggunaan satpam, prestasi satpam, kondisi lingkungan kerja, dan sebagainya. Yang kelima, bangunan. Hal ini merupakan suatu sarana dalam melindungi dari basis seluruh kegiatan organisasi, sehingga perlu penataan yang lebih baik. Contoh, penataan dalam pembuatan gedung dan luas gedung. Yang keenam, kendaraan. Kendaraan merupakan alat pengangkutan dalam kegiatan logistik, maka perlu diperhatikan dalam jenis, kualitas, jumlah, rute. Contoh jenis, merek, daya angkut, keunggulan yang didapat, dan sebagainya. Ketujuh, kecelakaan dan keselamatan. Kecelakaan merupakan resiko kerja, namun harus diupayakan jangan sampai terjadi kecelakaan kerja. Kedelapan, pencurian. Faktor yang diperlukan bahwa pencurian seringkali terjadi di suatu organisasi dan hal ini mengganggu jalannya perusahaan dalam aktivitasnya. 9, jadwal pekerjaan. Jadwal pekerjaan harus disesuaikan dengan kondisi organisasi dan kondisi karyawan. 10, personalia. Yang dimaksud personalia adalah pengaturan karyawan sehingga karyawan bisa bekerja dengan baik dalam pelaksanaan tugasnya. 11, kelengkapan perabotan kantor. Hal ini merupakan penunjang dari keberhasilan penyelesaian suatu pekerjaan, sehingga perabotan kantor harus lengkap. 12, kemudahan dan kenyamanan tempat parkir. Hal ini merupakan salah satu aspek yang harus dicermati dalam penanganan parkir baik untuk karyawan, relasi, dan sebagainya. 13, kontrak perawatan merupakan salah satu upaya melindungi karyawan dalam pelaksanaan tugasnya. 14, permesinan. Mesin merupakan alat yang paling penting dalam pelaksanaan proses produksi, sehingga permesinan harus mendapat perhatian dan pengendalian yang utama. 15, pembukuan dan permodalan. Hal ini merupakan tertib administrasi dan tertib pelaksanaan pembukuan. Selanjutnya, pemantauan kegiatan logistik. Faktor pengawasan untuk kegiatan logistik dalam perkembangannya mengalami kemajuan yang cukup berarti. Terbukti bahwa kegiatan pengawasan diperluas peranannya dengan istilah kegiatan pengendalian. Pengendalian dalam kegiatan perusahaan sehari-hari disebut dengan kegiatan pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen mempunyai arti upaya yang sistematis untuk membuat suatu proses yang memastikan bahwa aktivitas nyatanya telah sesuai dengan kegiatan yang direncanakan. Untuk pengendalian manajemen akan memberikan keuntungan seperti yang pertama, dapat menanggulangi perubahan dari adanya perubahan lingkungan yang cepat berubah. Yang kedua, menciptakan gerakan yang lebih cepat. Yang ketiga, menyatukan pekerjaan atau koordinasi pekerjaan.
Lanjut, inspeksi manajemen material. Salah satu tujuan pokok dari manajemen material adalah pemeliharaan mutu material atau bahan produksi. Mutu yang rendah merupakan penyebab dari kegagalan penyerahan pesanan pada waktu yang telah disepakati. Tanggung jawab inspeksi manajemen material atau bahan produk bertujuan memeriksa contoh sampel, material maupun suku cadang yang lain untuk menjamin mutu yang telah ditetapkan. Inspeksi tersebut dapat dilakukan di pabrik penjual atau supplier pada saat material diterima di perusahaan. Titik berat pengawasan material tergantung pada sifat kritis dari barang yang bersangkutan dan kepekaannya terhadap kerusakan dalam perjalanan. Makin rentan atau mudah rusak suatu material atau suku cadang terhadap penolakan inspeksi, maka makin besar kebutuhan akan menumpuk barang-barang acceptable agar kontinuitas supply terjaga. Tujuan pengecekan sampel adalah untuk mengukur tingkat fluktuasi atau kerusakan material yang ada dan masih dalam pengendalian atau tidak. Yang terakhir, soal manajemen persediaan. Persediaan merupakan bagian utama dari modal kerja yang merupakan aktiva yang pada setiap saat mengalami perubahan. Pada dasarnya, persediaan meliputi 3 macam yang utama. Yang pertama, persediaan bahan mentah atau raw material inventory. Yang kedua, persediaan bahan setengah jadi atau work in process inventory. Yang ketiga, persediaan barang jadi atau finished good inventory. Ketiga macam persediaan tersebut dalam satu periode akan mengalami perputaran yang berbeda, dan tinggi rendahnya tingkat perputaran persediaan akan mempunyai pengaruh yang langsung terhadap besar kecilnya dan yang ditanamkan dalam persediaan tersebut.